Selamat malam, eh, para pemirsa sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai ekspor model dari Agisoft ke bentuk KMZ, DEM, dan 3D model oleh saya, Ahmad Arifin Hadi, dari Departemen Arsitektur Lanskap IPB University. Adapun outline ya dari pertemuan kali ini, ya ini pertama ekspor KMZ ke Google Earth, kemudian ekspor DM ke ArcGIS, dan ekspor 3D model ke SketchUp. Ya, mari kita masuk dulu ke dalam Agisoft. Ya, ini adalah 3D model yang kita sudah dapatkan di Agisoft, ya, surface model ya di sini, dan kita bisa ekspor dari sini ke beberapa bentuk. Cara mengekspor adalah dengan klik file, kemudian kita ekspor. Nah, di sini ada banyak pilihan, mulai dari ekspor point, model, type model, orthomosaik, DEM, kameras, dan lain sebagainya. Nah, yang banyak digunakan di bidang arsitektur lanskap ya. Ini biasanya di ekspor model sebagai 3D model, orthomosaik ya sebagai JPEG, TIFF, PNG, kemudian Google KMZ, dan lain sebagainya. Kemudian DEM dalam bentuk TIFF, Sputnik, Google Map Tiles, dan lain sebagainya. Mari kita lihat uh, outline terlebih dahulu. Pertama kita mencoba ekspor KMZ ke Google Earth. Nah, di sini saya akan coba ekspor ya ortofotonya di sini. Seperti yang kita ketahui di bagian chunk di sini, ya, kita bisa melihat ortomosaiknya. Ya, ortomosaiknya, dan ini adalah bentuk ortomosaiknya. Mari kita ekspor ortomosaik ini ke dalam bentuk misalnya Google KMZ. Ya. Google KMZ di sini ya, kita diminta men-setting pixelnya. Nah, kita ikutin saja dulu. Silakan nanti diubah-ubah properties ini. Nah, kalau misalnya berhasil atau menjadi lebih baik lagi, silakan diingat. Kalau misalnya gagal, silakan dicoba lagi. Nah, di sini ekspor Google KMZ dan kita klik ekspor di sini ya. Dan kita diminta untuk menaruh file ini, menyimpan file ini. Saya tetapkan foldernya, kemudian kita coba drone ya, dan KMZ. Kita save dan sekarang sedang berlangsung ya. Ya, sudah selesai prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke Google Earth Pro. Nah, nah, ini adalah tampilan Google Earth Pro, kurang lebih nanti lokasinya ada di sini. Nah, saat ini kondisinya adalah seperti ini ya. Bisa jadi ya ini lebih baru, bisa jadi ini sebelumnya, tapi sepertinya ini lebih baru dari gambar saya menerbangkan drone ya. Nah, di sini tapi anyway nggak apa-apa ya. Kita bisa lihat di sini kita bisa juga menampilkan misalnya terrain ya ya di sini ya. Kita klik di bagian bawah ini terrain, bisa terrainnya seperti ini. Nah, tapi Anda bisa lihat di sini ya, terutama di bagian terrain ini terlihat lebih flat ya, karena memang interval konturnya dari data Google Earth memang kurang detail. Nah, oleh sebab itu kita gunakan drone ya untuk mendapatkan surface model yang lebih detail. Nah, di Google Earth Pro kita open file, open. Nah, kemudian kita masuk ke folder ya. Coba drone di sini. Nah, kita ada drone KMZ, kita klik. Nah, inilah ya. Jadi hasil dari drone ini ya, di gambar ortomozaiknya ini bisa jadi lebih baru, bisa jadi lebih lama. Saya lupa tanggal pengambilan fotonya, foto drone-nya. Nah, di sini gambar dari apa? Dari eh,
tanaman-tanamannya ya lebih detail, kemudian eh, rumah-rumahnya juga lebih detail ya, dengan pixel yang jauh lebih lebih detail daripada gambar Google Earth ya, hasil capture Google. Nah, ini kita bisa membuat pembaharuan ya dari gambar yang ada di Google Earth dengan data yang lebih baru yang kita dapatkan dari drone. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari KMZ ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yakni ekspor JM ke ArcGIS ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Dan kita lihat di sini ada di bagian cang ada dam ya. Kita klik-klik damnya. Nah, ini ya, nanti damnya dengan berbagai level ketinggian. Kalau yang merah itu 71,7 meter, kemudian yang hijau itu 58,1 meter, dan yang biru paling bawah 44,5 meter. Jadi yang biru ke yang hijau itu ada sekitar 14 meter, kemudian yang hijau ke merah itu 13 meteran ya. Nah, inilah yang eh, kita bawa ke ArcGIS untuk kita buat garis konturnya nanti. Nah, tapi ingat di sini rumah-rumah dan eh, dan pepohonan itu juga termasuk kemiringan menurut data DM ini. Maka kita harus tahu bahwa ini adalah data yang harus kita exclude nanti ya. Nah, ini ya di ArcGIS kita kita exclude. Nah, caranya adalah kita file di sini untuk ekspor DEM, file, ekspor, ya, ekspor DEM, misalnya kita sebagai TIFF gitu ya. Dan nanti silakan di bawah ininya, tapi saya ikut yang default dulu. Nah, kita kemudian ekspor. Sama ini beri nama coba drone TIFF misalnya. Save. Nah, ini. Nah, sekarang kita buka di ArcGIS ya. Kebetulan saya ada ArcGIS Pro dari kampus ya, license. Nah, di sini kita bisa add data ya, di bagian map ya. Ini adalah tampilan dari ArcGIS Pro ya. Kita bisa masuk ke bagian map ya di sini, kemudian kita add data ya. Ya, kita klik add data gitu. Nah, kita masuk ke folder yang tempat folder kita menyimpan file TIFF tadi. Nah, ini coba drone. Nah, di sini kita cari yang file TIFF. Ya. Oh, ini di, nah, ini. Ya, kita klik OK. Ya, ya, kita klik yes. Nah, mari kita masuk zoom to layer. Klik kanan pada layer ini, kemudian kita zoom to layer. Nah, itu ada di sini. Waduh, ternyata berantakan ya, guys. Ini mohon maaf ini orto fotonya keliru ya. Kita delete dulu ya, kita remove dulu. Kita kembali ke Agisoft. Nah, di sini kita file, kita ekspor Agisoft ini ke dalam bentuk, tapi ekspor DEM ya, masih dalam DEM. Dan kita ekspor ke dalam bentuk misalnya eh, ekspor sebagai KMZ misalnya ya. Nah, kita bisa ekspor di sini ya. Nah, kita beri nama coba drone DEM misalnya ya. Kita klik save. Nah, mari kita ke GIS Pro ya, di sini. Nah,
Sini kita ke bagian map, dan kita ini adalah ArcGIS Pro, dan kita bisa add data, ya. Add data di sini, file add data. Nah, kemudian kita bisa di sini kita cari KMZ, ya. Ternyata belum ada, ya. Sebentar. Ini kemudian di file kita coba ekspor DM, ya. Oke, kita coba lagi, ya. Dari file ini coba drone, ya. Eh, kita save dulu, ya. Kita save dulu. Nah, kemudian untuk yang bagian DM ini kita ekspor, ya. File ekspor data DM sebagai TIFF, gitu, ya. Nah, di sini kita ekspor, ya. Ini sebagai geotiff, gitu, ya. Nah, ini kita coba drone, misalnya drone 2, misalnya. Kita tekan save, ya. Nah, setelah itu kita buka eh, project, ya, di ArcGIS. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan data eh, raster, ya. Kita masukkan data raster tadi, ya. Nah, di sini eh, saya akan menggunakan perintah dari toolbox, ya. Nah, dari toolbox. Nah, di sini dengan kata raster, ya. Nah, kita cari raster, insert dulu, ya, insert raster. Dari map sini kita cari hmm, baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni export BEM, ya, eh, ke baik, kita masuk ke eh, aduh. Baik, kita masuk ke eh, bagian yang kedua, yakni ekspor DEM, data DEM ke ArcGIS. Nah, untuk bagaimana caranya, kita lihat di coba drone di Agisoft. Ini kita mendapatkan data DM seperti ini, ya. Ya, data DM seperti ini. Nah, ini bisa kita klik-klik di bagian chunk sini. Nah, kita DEM. Kalau yang ini orthomosaik tadi, nah ini kita DEM. Nah, di sini kita ekspor, ya. Ekspor, eh, kita klik, ya, data di sini kita klik file.
kemudian export, kemudian DEM sebagai TIFF ya. Nah, sebagai TIFF. Nah, di sini kita tetapkan saja dulu ya. Nah, kemudian kita ekspor. Nah, di sini ekspor kita masuk misalnya kita beri nama coba drone 3 misalnya ya. Coba drone 3 TIFF yang lipat TIFF. Nah, ini adalah TIFF adalah salah satu bentuk raster yang dimana bisa menunjukkan ketinggian ya, berdasarkan warna yang lebih terang atau lebih gelap. Nah, kita save di sini dan proses. Nah, kalau sudah kita masuk ke ArcGIS. Nah, ini adalah tampilan dari ArcGIS ya. Ini tampilannya. Nah, di sini kita coba eh, masukkan data di bagian map. Kita klik add data, kemudian kita klik data to the map ya. Nah, kita sekarang masuk ke folder ya, folder yang sudah ditentukan. Nah, ini coba drone. Nah, di sini kita cari yang TIFF ya. Raster ya. Di sini cari yang TIFF. Mungkin dicoba drone ya. Atau mungkin dicoba drone files. Ntar kita harus cari dulu ya ininya. Hmm. Hmm. Nah, kita masuk di sini add data ya. Nah, di sini ada data TIFF ya. Kita ulangi lagi tadi ada data TIFF di sini raster dataset ya. Coba drone TIFF ya. Tadi sudah masuk, kita klik ya. Coba drone TIFF dalam belakangnya adalah TIFF. Ya. Saya ulangi ya. Nah, di sini di ArcGIS kita masuk ke bagian map ya. Ini adalah tampilan ArcGIS. Ini adalah toolbar-toolbar ribbonnya di ArcGIS dan ini adalah layer-layernya. Ini adalah tampilan dari foto udaranya. Nah, kita nanti lokasinya sekitar di sini gitu ya. Tapi tepatnya mari kita lihat di sini. Nah, kita klik ribbon map dan di sini kita masuk ke add data. Ya. Add data, sini kita klik data. Nah, kemudian kita masuk ke folder yang tadi kita sudah buat. Ya. Nah, di sini ada folder dengan nama TIFF ya, belakangnya TIFF. Bukan yang KML ya, tapi yang TIFF yang ini ya. Ini jangan keliru. Kita klik, coba drone TIFF.TIFF ya. Ini saya klik OK ya. Nah, ternyata lokasinya ada di sini. Lokasinya ada di sini. Nah, ini adalah bentuk raster ya, di mana yang semakin terang ya, tadi ketinggian pohon itu 71 meter ya, dan yang semakin gelap ini di kedalaman sungai itu 44 meter ya. Nah, kalau sudah begini, kita bisa lakukan analisis dengan toolbox misalnya ya. Kita mau membuat kontur, nah kita tinggal klik, kita ketik saja di sini misalnya kontur, nah, nanti akan keluar ya di bagian yang spasial analisis. Nah, input rasternya kita bisa pakai panah ke bawah ini ya, satu-satunya TIFF yang ada di sini adalah ini, atau kita bisa drag ya dari sini ke input raster. Nah, kemudian kita klik di sini ya untuk uh, untuk membuat output feature class ya. Dan kita coba
bikin coba drone TIFF ya, kita save di situ. Coba drone TIFF SHP nanti keluarnya. Nah, ini kontur intervalnya misalnya kita buat 0,5 ya, artinya 50 cm atau 0,5 cm. Tipenya adalah kontur dan kita klik run di sini. Nah, kalau sudah, nah ini ya hasilnya, ini adalah garis kontur ya TIFF tadi. Nah, ini adalah garis konturnya. Namun perlu diingat bahwa bagian ini adalah bagian rumah dan pepohonan. Nah, ini harus kita exclude ya. Bagaimana cara exclude-nya? Eh, Kita harus lakukan edit, namun itu akan dijelaskan di video yang lain yang mengenai GIS. Nah, di sini kita eh, memiliki garis-garis kontur, garis dengan ketinggian yang sama. Nah, kita bisa cek atribut tabelnya ya. Di sini, nah konturnya itu ada kontur 56 ya. Nah, kemudian 57, 57,5 semuanya itu berjarak 0,5 meter atau 50 cm gitu ya. Nah, di sini kita bisa label eh, kita apa? Kita tunjukkan garis-garis tersebut ya dengan label dari kontur ya, dari kolom kontur ini dengan cara klik kanan coba drone di sini, kemudian kita klik label. Nah, itu ya. Jadi eh, bisa dilihat di sini ya eh, apa untuk label dari kontur. Nah, di sini tapi kita cek dulu ya labeling properties karena jangan sampai keliru ke ID ya. Nah, label propertiesnya itu jangan sampai ke ID, namun harus ke atau kita buka di properties ya. Properties bagian label. Oh ini mohon maaf ini ada di sini labeling. Ya, labeling ya di sini labeling dan nah fieldnya ini adalah ID. Nah ini keliru. Fieldnya adalah kontur ya. Nah akan berubah. Tadinya angkanya sampai ribuan, ini angkanya ya 58, 58, 58,5. Nah untuk yang ini 60,5, 61, 62 ini adalah apa itu namanya gedung ya tadi ya. Nah, ya ini jarak sedikit ya tadi. Nah ini harus kita exclude ya dalam penghitungan kontur, nggak boleh. Ya itu. Termasuk juga bagian bagian yang ini adalah rumah dan pohon itu tidak boleh. Tapi bisa kita lihat sawah ini sebenarnya dia itu sawah ini semakin ke sini semakin turun ya, walaupun perbedaannya hanya 50 cm. Namun kalau misalnya kita membuat desain ini perbedaan 50 cm itu sangat terasa gitu ya. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni ekspor 3D model ke SketchUp ya. Nah, kita kembali lagi ke coba drone di sini. Nah, kita sudah punya 3D model dengan 20 faces ya, ini 20 muka ya dengan low quality. Nah, ini ada di 3D model, di chunk 3D model. Nah, ini bisa kita ekspor ya. Nah, ekspor pada bagian file, ekspor, ekspor model. Kemudian kita klik. Nah, kita eh, tentukan foldernya. Nah, kita gunakan bentuk kolada misalnya. Nah, di sini kita ketik misalnya coba drone 3 misalnya ya. Coba drone 3 dalam bentuk kolada. Karena itu bisa dibaca di SketchUp. Kita tekan save. Kita ikutin saja ininya ya. Apa? Defaultnya ya. Kemudian kita tekan OK. Sebenarnya tadi bisa Anda utak-atik. Nah, tapi ini biar cepat. Ya, saya ikut default saja. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke SketchUp. Ini adalah tampilan dari SketchUp ya. Ini adalah tampilan dari SketchUp. Mohon maaf ini kalau saya menggunakan extension warehouse. Tapi ini sangat berguna memang extension ini. Nah, tapi kita balik lagi, kita akan masuk ke memasukkan data coba drone tadi ya.
Ini adalah tampilan dari SketchUp. Ini adalah skala manusianya, ya. Nah, kita masuk sekarang ke file, ya. Kita import gambar 3D model tadi, ya, model 3D model tadi ke dalam SketchUp. File, di sini silakan klik file, kemudian import, ya. Pastikan bahwa di sini adalah di file tabnya adalah Collada. Nah, Collada, kemudian kita lihat ini coba drone 3 misalnya. Klik di sini, kemudian kita import. Ya. Nah, ini akan keluar, ya. Ingat di sini ini adalah titik nol yang tadi orang berdiri adalah titik nol, dan di sini seperti tadi kita lihat ketinggiannya 50-an 44 sampai 71 meter di atas permukaan laut, makanya ini di atasnya model yang tadi itu, ya. Nah, kita bisa klik di bagian origin, ya. Nah, dengan mouse kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kurang lebih dari sini ke titik di sini ini jaraknya adalah sekitar 55 meter, ya. Nah, di sini nantinya Mas Mbak, kalau misalnya tampilannya seperti ini jangan kaget, ini masih ada edges-nya, ya. Ini yang disebut sebagai triangulated surface, ya. Jadi ini surface ini yang menghubungkan titik-titik dense cloud tadi, ya, sehingga menjadi bentukan seperti ini. Nah, ini yang kita masuk ke view edges-nya ditutup dulu, ya. Nah, di sini Mas Mbak bisa lakukan rancang bangun, ya. Tentu saja dibuat dulu set plan-nya, kemudian didigitasi dan dibuat di atas ini. Silakan gunakan toolbar-toolbar, ya, yang kelompoknya sandbox, ya. Nah, ini sangat berguna untuk membuat rancang bangun 3D di SketchUp. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Eh, untuk membuat 3D model di SketchUp menggunakan sandbox tool dari foto drone akan dijelaskan pada video yang selanjutnya. Demikian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah.